Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 7. Selamat menyaksikan. Bab 2747, Wanita Berekor Ular. Hehe, Nyonya Ratu, yakinlah. Saya pasti tidak akan ceroboh kali ini, Chu Feng berbicara dengan percaya diri. Kemudian, Chu Feng mulai mencoba membuat terobosan. Sayangnya, kali ini, Chu Feng gagal. Chu Feng terus berusaha membuat terobosan 3 kali berturut-turut. Namun, pada akhirnya, dia tetap gagal. Chu Feng memutuskan bahwa dia tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap cara kultivasi bela diri. Untuk membuat terobosan, dia harus mendapatkan lebih banyak pemahaman bela diri. Tentu saja, apa yang telah dikumpulkan Chu Feng sudah sangat banyak. Chu Feng merasa bahwa meskipun dia telah gagal membuat terobosan ke peringkat 4 True Immortal, dia seharusnya tidak jauh dari itu. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke Song 11. Tuan Chu Feng, bagaimana kabar Song 11 sekarang? Ibu Song 11 bertanya dengan cemas. Bibi, tolong yakinlah. Meskipun Song 11 masih tidak sadarkan diri, dia berhasil melebur dengan mulus dengan warisan. Dalam beberapa hari singkat, dia akan bisa bangun, kata Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng berbohong kepada ibu Song 11. Situasi Song 11 sama sekali tidak optimis. Itu adalah pertanyaan tersendiri, apakah Song 11 bisa bangun atau tidak. Namun, ibu Song 11 tidak akan bisa hidup lama. Chu Feng ingin membiarkannya pergi dengan nyaman. Itu benar-benar hebat, benar saja, melihat ekspresi serius di wajah Chu Feng, ibu Song 11 menjadi tidak terlalu khawatir. Tuan Chu Feng, sementara saya tidak tahu kapan Song 11 akan bisa bangun, saya tahu bahwa ketika Song 11 bangun, itu akan menjadi pertanyaan tersendiri, apakah dia akan bisa atau tidak menanggung kekuatan yang dia warisi. Tentu saja, akan lebih baik jika dia mampu menanggungnya. Namun, jika dia tidak mampu melakukannya, dia pasti akan dirasuki iblis dan menjadi sangat berbahaya. Jadi, Tuan Chu Feng, saya memiliki permintaan yang lancang. Saya harap Anda tidak terus mengawasi Song 11. Sebaliknya, Anda harus meninggalkan tempat ini. Ambil ini. Ibu Song 11 menyerahkan kunci untuk membuka gerbang, 2 spanduk yang dapat menghilangkan sebagian dari batasan dari Gunung Suci dan Karung Kosmos itu kepada Chu Feng. Bibi, apa yang kamu lakukan? Chu Feng bertanya. Tuan Chu Feng, saya mohon, saya tidak ingin Song 11 menyakiti Anda. Jadi, tolong kembali ke sini setelah 1 tahun. Jika Song 11 mampu menahan warisan, dia pasti masih hidup setelah 1 tahun. Namun, jika dia tidak dapat menahannya, kamu akan dapat menguburnya nanti, kata ibu Song 11. Baiklah, Bibi, aku akan melakukannya. Chu Feng menerima kunci dan spanduk kecil. Namun, Chu Feng tidak menerima Cosmosa. Tuan Chu Feng, tolong ambil itu juga. Ini akan berguna untukmu, kata ibu Song 11. Bibi, aku tidak akan menerima itu, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia bertekad dalam penolakannya. Jika Song 11 benar-benar mati, Chu Feng akan menggunakan isi Cosmosa. Chu Feng tidak keras kepala. Namun, karena Song 11 masih hidup, Chu Feng tidak akan menyentuh Cosmosa. Aduh, Song 11 benar-benar beruntung bisa bertemu dengan orang baik sepertimu. Ibu Song 11 sangat tersentuh sehingga dia mulai meneteskan air mata. Dari bagaimana Chu Feng menolak Cosmosa, dia dapat mengatakan bahwa Chu Feng benar-benar berpikir demi Song 11,
bahwa dia benar-benar menganggap Song 11 sebagai temannya. Setelah 4 jam berlalu, ibu Song 11 menjadi semakin lemah. Chu Feng tahu bahwa waktunya telah tiba, bahwa dia akan segera mati. Ibu Song 11 juga memperhatikan hal ini. Jadi, dia masuk ke peti mati ayah Song 11. Tidak lama kemudian, ibu Song 11 kehabisan napas. Chu Feng mengatur formasi roh pada ibu Song 11. Formasi roh itu akan membuat jenazah ibu Song 11 tetap sama dan tidak membusuk. Setelah itu, Chu Feng tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Dari waktu ke waktu, Chu Feng akan membentuk formasi roh di sekitar Song 11 untuk membantunya. Namun, tetap tergantung pada Song 11 sendiri. Chu Feng tidak akan bisa berbuat banyak untuk membantunya. Meski begitu, Chu Feng masih melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Hanya ketika Chu Feng memutuskan dia tidak bisa tinggal di sana lagi, karena dia perlu melanjutkan ke domain abadi formasi roh, dia pergi. Domain abadi formasi roh. Seperti yang tersirat dari namanya, tempat itu jelas merupakan tempat suci bagi para spiritis dunia. Namun, karena domain abadi formasi roh saat ini dijaga oleh klan ular era kuno, itu bukanlah tempat di mana siapapun bisa datang dan pergi sesuka hati. Dengan demikian, tidak banyak orang di sekitar domain abadi formasi roh. Selain itu, agar tidak ketinggalan kesempatan, mereka yang memiliki plat judul undangan umumnya akan melanjutkan ke domain abadi formasi roh sebelumnya. Sangat sedikit orang yang akan bergegas ke sekitar waktu seperti yang dilakukan Chu Feng. Jadi, Chu Feng bertemu sangat sedikit orang dalam perjalanan ke sana. Hanya ketika Chu Feng hendak mencapai domain abadi formasi roh, dia bertemu sekelompok orang. Mereka adalah 3 pria dan seorang wanita. Pada saat itu, mereka semua berada di dalam formasi penyembunyian. Sementara formasi penyembunyian itu adalah karya spiritualis dunia jubah abadi tanda serangga, Chu Feng masih bisa melihatnya dengan sekali lirikan. Chu Feng dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam formasi penyembunyian. Dari ketiga pria itu, 2 agak kurus, dan 1 lagi agak gemuk. Mereka semua memiliki penampilan yang sangat biasa. Konon, mereka belum terlalu tua. Mereka semua adalah generasi muda di bawah usia 100 tahun. Adapun kultivasi mereka semua peringkat 1 dewa sejati. Meskipun usia mereka cukup tua jika dibandingkan dengan Chu Feng, tetap saja hanya sedikit orang di alam atas Chiliocos besar yang dapat mencapai alam abadi sejati dalam waktu 100 tahun. Dari sini, terlihat bahwa ketiga pria itu semuanya adalah individu yang luar biasa. Nyatanya, mereka memang individu yang luar biasa. Tidak hanya mereka semua mengenakan pakaian yang indah, tetapi juga ada plat judul yang identik di pinggang mereka, Villa Pelet Suci. Chu Feng telah mendengar tentang Villa Pelet Suci dari Master Villa Persenjataan Abadi. Itu adalah kekuatan yang sama terkenalnya dengan Villa Persenjataan Abadi. Hanya saja, Villa Persenjataan Abadi terkenal di seluruh dunia karena kemampuan penyempurnaan persenjataan mereka, sedangkan Villa Pelet Suci terkenal di seluruh dunia karena berbagai kemampuan pembuatan pelet obat mereka. Villa Pelet Suci memiliki ketenaran yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai kekuatan yang benar di alam atas Chiliocos besar. Namun, ketiga jenius dari Villa Pelet Suci itu melakukan sesuatu yang jahat. Pada saat itu, mereka bertiga tidak hanya memukuli wanita itu, mereka juga menghinanya sepuasnya. Wanita itu sangat ketakutan dan meringkuk di tanah. Meskipun dia dipukuli dan dihina, dia tidak berani mengatakan apapun. Saat Chu Feng mendekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu masih sangat muda.
Daripada memanggilnya seorang wanita muda, akan lebih akurat untuk memanggilnya seorang anak. Dia sepertinya baru berusia 12 atau 13 tahun. Dia memiliki kulit yang sangat putih. Meski wajahnya tidak bisa dikatakan sangat cantik, wajahnya sangat bersih dan rapi. Yang terpenting, Chu Feng memperhatikan bahwa dia tidak memiliki kaki. Alih-alih kaki, dia memiliki ekor ular sepanjang 3 meter. Dia sebenarnya adalah monster mengerikan dari klan ular. Chu Feng tidak dapat mentolerir intimidasi yang kuat yang lemah. Maka, begitu melihat ini, dia langsung berteriak, "Berhenti!" Mendengar teriakan itu, ketiga pria dari Villa Pelet Suci itu semua terkejut. Terbukti, mereka panik karena perbuatan jahat mereka diketahui oleh orang lain. Bagaimanapun, mereka telah membuat formasi penyembunyian di sekitar mereka. Secara tidak sadar, mereka merasa bahwa orang yang mampu melihat melalui formasi penyembunyian mereka akan lebih kuat dari mereka. Namun, ketika mereka mengangkat mata dan menemukan bahwa itu adalah Chu Feng yang berdiri di langit, kepanikan di wajah mereka tidak hanya menghilang dengan cepat, tetapi mereka bahkan mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang di mata mereka. Bab 2748 Kereta Perang Perunggu. Berdengung. Pria yang relatif gemuk di antara kelompok 3 itu melambaikan tangannya. Kemudian, formasi penyembunyian menjadi terlihat dengan mata telanjang. Setelah formasi penyembunyian emas terang dan menyilaukan muncul dengan sendirinya, itu mulai menghilang seolah-olah sedang terbakar habis. Segera, itu menghilang sepenuhnya. Itu adalah pria yang relatif gemuk itu. Dia telah menghapus formasi penyembunyian. "Siapa namamu?" Pria yang relatif gemuk itu mengangkat alisnya dan berbicara kepada Chu Feng dengan nada yang sangat tidak senang. "Siapa nama saya?" "Itu bukan urusanmu," jawab Chu Feng dengan dingin. "Itu benar. Namamu bukan urusanku." Pria yang relatif gemuk itu tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, "Ingat, namaku Li Xiang." "Kenapa aku harus mengingat namamu?" Chu Feng bertanya. "Haha," pria bernama Li Xiang itu terkekeh. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, "Itu karena aku akan mengakhiri hidupmu. Aku akan menjadi orang yang mengakhirimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Xiang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembakkan telapak tangan ke arah Chu Feng. Hanya saja, dia tidak mengirimkan kekuatan bela diri dengan serangan telapak tangannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa serangan telapak tangan itu bahkan tidak menimbulkan keributan sedikit pun. Chu Feng bingung. Dia tidak mengerti apa arti tindakan Li Xiang. Dia sepertinya berencana untuk menyerangnya, namun tidak ada jejak kekuatan bela diri dalam serangannya sama sekali. Hahaha. Tepat pada saat itu, Li Xiang tertawa terbahak-bahak. Saat Li Xiang tertawa, dia menunjuk Chu Feng dan berkata kepada kedua temannya, "Lihatlah betapa ketakutannya dia. Aku hanya membuatnya takut. Dia benar-benar berpikir bahwa saya benar-benar berencana untuk membunuhnya. Lihat dia ketakutan setengah mati. Haha, kami melihatnya. Dia hanyalah seekor ayam." Pria seperti dia benar-benar ingin bertingkah seperti pahlawan. Pada saat itu, kedua pria di samping Li Xiang juga tertawa terbahak-bahak. Melihat reaksi dari mereka bertiga, Chu Feng merasa terdiam. Dia jelas tidak berkedip sekali sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia bisa ketakutan? Pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa meskipun ketiga orang itu memiliki bakat seperti jenius untuk kultivasi bela diri, kecerdasan mereka mirip dengan orang bodoh. Mungkin karena mereka terlalu bodoh,
Chu Feng tidak mau repot dengan mereka. Karena itu, dia langsung mendarat dari langit dan mendukung gadis kecil berekor ular itu. Berat yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, saya akan mendesak Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, Li Xiang mengancam Chu Feng. Chu Feng hanya mengabaikannya. Dia bertanya kepada gadis kecil berekor ular itu, mengapa mereka memukulimu? Yoh, bocah terkutuk, apakah kamu pura-pura tidak mendengar apa yang ayahmu katakan? Apakah kamu tidak menempatkan kami di matamu? Tampaknya kamu harus diberi pelajaran, atau kamu tidak akan tahu seberapa kuat kakekmu Li Xiang. Saat Li Xiang berbicara, dia melepaskan aura peringkat 1 True Immortal levelnya. Kekuatannya yang menindas menyapu untuk menelan Chu Feng. Dia berencana untuk meledakkan Chu Feng dengan kekuatannya yang menindas untuk mengungkapkan betapa kuatnya dia. Namun, ketika penindas itu mungkin tiba sebelum Chu Feng dan melewatinya, gaun dan rambut Chu Feng berkibar dengan kekuatan yang menindas. Debu di sekitarnya juga membubung ke langit. Namun, Chu Feng tidak tergerak sedikit pun. Selain itu, dia tidak terluka sama sekali. Anda? Li Xiang segera membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Kemudian, dia melihat kedua pria di sampingnya. Kedua pria itu memiliki ekspresi yang sama dengan Li Xiang. Mata mereka juga terbuka lebar, dan lidah mereka diikat. Mereka benar-benar terpana. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Terbukti, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti mengapa Chu Feng tetap tidak terluka sama sekali setelah Li Xiang menyerang dengan kekuatannya yang menindas. Tepat pada saat itu, dengan pikiran, penindasan Chu Feng mungkin tersapu. Dalam sekejap mata, kekuatan penindasnya tiba di hadapan Li Xiang dan kedua temannya. Mereka bertiga tertangkap basah dan tertiup berguling-guling di tanah oleh kekuatan menindas Chu Feng. Chu Feng bersikap lunak. Jadi, setelah ketiganya berguling beberapa puluh meter di tanah, mereka berhenti berguling. Mereka tidak terluka. Ketiga pria itu segera bangkit kembali dari tanah. Pada saat itu, ekspresi mereka bertiga, terutama Li Xiang, memandang Chu Feng telah berubah. Astaga, kamu sebenarnya peringkat 2 dewa sejati? Setelah merasakan kultivasi Chu Feng, Li Xiang dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang besar. Tak satu pun dari mereka mengharapkan kekuatan Chu Feng berada di atas mereka sendiri. Lagi pula, mereka bertiga sudah dianggap jenius. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng sebenarnya bukan peringkat 2 True Immortal. Sebaliknya, dia adalah peringkat 3 True Immortal. Chu Feng sengaja menyembunyikan kultivasinya. Alasannya karena dia tahu kabar tentang apa yang terjadi di Villa Persenjataan Abadi pasti akan menyebar. Adapun informasi tentang dia yang akan menyebar, itu akan mengatakan bahwa dia adalah peringkat 2 immortal sejati. Demi menjaga dari hal yang tak terduga, Chu Feng dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya sehingga dia akan memiliki kartu lain di tangan selama masa krisis. Sementara Chu Feng hanya menyembunyikan satu tingkat kultivasi itu sudah cukup untuk membuat lawannya lengah. Pada saat itu, tatapan Chu Feng berubah tajam. Bahkan suhu di sekitarnya menjadi dingin. Nak, apa yang kamu rencanakan? Kami adalah murid utama dari Villa Pelet Suci. Jika Anda berani melukai kami, Anda harus menanggung akibatnya, kata Li Xiang. Katakan padaku, mengapa kalian semua menyerang gadis kecil ini? Chu Feng bertanya dengan tegas. Woos. Tepat pada saat itu, gadis berekor ular itu berbalik dan menyelam jauh di bawah tanah. Dia dengan cepat melarikan diri jauh.
Apakah kamu melihat itu? Orang bodoh itu mencoba bertindak seperti pahlawan dan menyelamatkan seekor anak ayam. Namun, setelah menyelamatkannya, dia pergi tanpa memperhatikannya. Ini yang kamu dapatkan karena ikut campur dalam urusan orang lain, kata Li Xiang kepada dua pria di sampingnya. Itu benar. Untuk mencampuri urusan orang lain, layani dia dengan benar, kedua pria itu bergema setuju. Katakanlah, apakah kamu juga sedang dalam perjalanan ke domain abadi formasi roh? Li Xiang menoleh untuk bertanya pada Chu Feng. Li Xiang sudah berdiri kembali. Sikapnya masih sangat arogan. Meskipun mereka terkejut dengan fakta bahwa kultivasi Chu Feng melampaui milik mereka, mereka tidak takut padanya. Mungkin ini karena mereka merasa bahwa Chu Feng tidak akan berani menyakiti mereka karena mereka berasal dari Villa Pelet Suci. Bagaimana jika saya? Chu Feng bertanya. Karena dia berani mencampuri urusan mereka, dia secara alami tidak takut pada mereka. Selanjutnya, Chu Feng tidak melukai mereka. Dengan demikian, orang-orang dari Villa Pelet Suci tidak memiliki alasan untuk membuatnya bermasalah. Bahkan jika orang-orang dari Villa Pelet Suci datang dan membuat masalah baginya, Chu Feng tidak akan menjadi orang yang salah. Aku yakin kamu pasti mengira gadis itu adalah seseorang dari klan ular era kuno, kan? Anda menyelamatkannya sehingga Anda dapat memperdalam hubungan Anda dengan klan ular era kuno sehingga Anda dapat memasuki domain abadi formasi roh, bukan? Maaf untuk memberitahumu nak, tapi kamu salah dalam penilaianmu. Itu sama sekali bukan seseorang dari klan ular era kuno. Sebaliknya, dia hanyalah ular yang mengerikan, kata Li Xiang. Saya hanya tidak bisa mentolerir 3 pria dewasa yang mengintimidasi seorang anak. Tidak ada niat lain di balik tindakan saya, kata Chu Feng kata-kata itu dan kemudian melambung ke langit. Dia berencana untuk melanjutkan perjalanannya. Ai, kamu bocah. Melihat bahwa Chu Feng tidak menempatkan mereka di matanya, Li Xiang dan 2 temannya merasa sangat tidak senang. Minggir! Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar dari belakang Chu Feng. Dia berbalik dan menemukan bahwa kereta perang terbang dengan cepat. Kereta perang itu tidak terlalu besar. Itu memiliki penampilan luar yang mirip dengan kapal. Seluruh tubuhnya terbuat dari perunggu dan tampak sangat sombong. Sebuah spanduk besar berkibar di belakang kereta perang. Spanduk itu berkibar tertiup angin. 2 karakter besar dibordir di spanduk dengan benang emas Han Yu. 2 pria berdiri di depan kereta perang. Kedua pria itu sangat tinggi dan kuat. Mereka masing-masing setinggi setidaknya 4 meter. Adapun penampilan mereka sangat galak, bahkan jahat. Keduanya mengenakan baju besi perak. Dikombinasikan dengan tubuh mereka yang kuat, mereka tampak sangat megah. Adapun kultivasi mereka mengejutkan Chu Feng. Dari kedua pria itu, yang berwajah panjang adalah peringkat 5 True Immortal, sedangkan yang berwajah kecoklatan adalah peringkat 6 True Immortal. Selain itu, patut disebutkan bahwa mereka berdua sebenarnya juga anggota generasi muda. Meskipun mereka berusia lebih dari 90 tahun, jauh lebih tua dari Chu Feng, sangat sedikit orang di antara generasi muda alam atas Chiliocos besar yang mampu mencapai tingkat kultivasi mereka. Lagi pula, Chu Xianshuo itu hanya peringkat 4 immortal sejati, tapi kedua pria itu lebih kuat darinya. Kecepatan kereta perang sangat cepat. Dalam waktu singkat Chu Feng memeriksanya, itu telah tiba sebelum Chu Feng. Aku menyuruhmu untuk pindah, apakah kamu tidak mendengarku? Pria dengan kultivasi peringkat 5 True Immortal itu berteriak. Kemudian, penindasan yang tak terbatas mungkin tersapu.
Kekuatannya yang menindas berubah menjadi angin puyuh dan langsung tiba di hadapan Chu Feng. Chu Feng tertangkap basah dan ditarik ke dalam angin puyuh. Mengikuti angin puyuh, dia mulai berputar di udara. Meskipun angin puyuh itu tidak membahayakan Chu Feng, dia terlempar jauh olehnya. Saat angin puyuh menghilang, kereta perang sudah menempuh perjalanan jauh. Pada saat itu, kemarahan yang mendalam memenuhi hati Chu Feng. Langit begitu luas, dan kereta perang itu begitu kecil. Di mana Chu Feng berdiri tidak akan menghalangi perjalanannya selanjutnya. Tindakan mereka hanyalah intimidasi. Hei, nak, kamu tidak berencana untuk mencoba membalas dendam pada mereka, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, ketiganya bukanlah orang yang dapat Anda sakiti. Tepat pada saat itu, suara Li Xiang tiba-tiba terdengar. Chu Feng menoleh ke arah suara itu dan menemukan bahwa Li Xiang dan kedua temannya sedang berjalan ke arahnya di udara. Bab 2749, Daftar Jenius Tingkat Iblis. Kalian semua tahu siapa mereka? Chu Feng bertanya. Yoh, sepertinya kamu benar-benar tidak mengenal mereka, kata Li Xiang. Siapa mereka? Chu Feng bertanya. Bukankah itu tertulis di spanduk? Han Yu, kata Li Xiang. Siapa Han Yu? Chu Feng bertanya. Persetan. Saudaraku, jangan bilang kamu tidak tahu siapa Han Yu itu. Pada saat itu, salah satu dari dua pria di belakang Li Xiang menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Kakak pantatku. Sejak kapan orang ini menjadi saudaramu? Pada saat itu, Li Xiang memelototi pria itu dengan tajam. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, dari mana asalmu? Saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan seseorang dari alam atas Chiliocos besar kami. Kalau tidak, kamu pasti sudah tahu siapa Han Yu. Memang, saya bukan dari alam atas Chiliocos besar. Saya baru saja tiba di sini, dan memang tidak tahu banyak tentang orang-orang dan hal-hal di sini, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, maka ayahmu di sini akan berbaik hati hari ini dan menjelaskan siapa ketiga orang itu untukmu. Pria berwajah panjang itu bernama Yuan Tingyi. Dia adalah penguasa kota muda dari kota Yuan. Adapun pria dengan wajah kecoklatan itu, dia bernama Yuan Hualong. Dia adalah jenius nomor 1 di kota Yuan. Meskipun kota Yuan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan besar di alam atas Chiliocos besar, Yuan Tingyi dan Yuan Hualong adalah jenius yang sangat terkenal di alam atas Chiliocos besar. Mengenai kultivasi mereka, saya yakin Anda sudah merasakannya lebih awal. Keduanya sangat kuat, kata Li Xiang kepada Chu Feng. Dia tersenyum gembira ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Ada perasaan yang sedikit provokatif pada senyumnya. Seolah-olah dia menyatakan kepada Chu Feng bahwa dia mirip semut di depan kedua orang itu. Aku ingin tahu siapa Han Yu itu, kata Chu Feng. Han Yu itu bahkan lebih menakjubkan. Saat menyebut Han Yu, seseorang harus menyebutkan upacara akbar yang terjadi setiap 3 tahun sekali di alam atas Chiliocos besar, kompetisi bela diri tercinta surgawi. Kompetisi bela diri tercinta surgawi adalah kontes antara generasi muda di alam atas Chiliocos besar di bawah usia 100 tahun. Itu juga merupakan upacara akbar yang paling dinantikan di alam atas Chiliocos besar. Alasan untuk itu adalah karena kompetisi bela diri tercinta surgawi adalah upacara akbar yang hampir semua generasi muda dari berbagai kekuatan di alam atas Chiliocos besar akan berpartisipasi. Mereka akan bertanding dan bersaing satu sama lain. Adapun mereka yang berada di peringkat atas, mereka kemungkinan besar akan menjadi karakter besar di alam atas Chiliocos besar. Karena itu,
10 individu teratas dalam kompetisi bela diri surgawi akan dikenal sebagai jenius tingkat iblis. Umumnya, 10 peringkat teratas dikenal sebagai daftar jenius tingkat iblis. Orang-orang yang mampu meninggalkan nama mereka di daftar jenius tingkat iblis dikenal sebagai 10 jenius terkuat di alam atas Chiliocosm besar. Mereka akan menerima penghormatan dan rasa hormat dari generasi muda yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan berbagai kekuatan harus memperlakukan mereka dengan sungguh-sungguh dan tanpa kelalaian. Adapun Han Yu itu, dia adalah eksistensi yang berada di peringkat ke-10 pada daftar jenius tingkat iblis, kata Li Xiang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Han Yu? Chou Feng bertanya. Di jalur kultivasi bela diri, bakat seseorang sangatlah penting. Pengasuhan seseorang juga sangat penting. Secara alami, kekuatan yang mampu mengasuh seorang jenius seperti Han Yu akan sangat luar biasa. Kekuatan di belakang Han Yu adalah kota Raja Pedang. Kota Raja Pedang adalah kekuatan yang tidak kalah dengan Villa Pelet Suci kita sendiri. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Han Yu adalah eksistensi yang Anda tidak mampu memprovokasi. Tentu saja, dalam hal latar belakang, Han Yu akan menjadi orang dengan latar belakang paling rendah di antara semua orang di daftar jenius tingkat iblis, kata Li Xiang. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku tentang siapa 9 orang lainnya di daftar jenius tingkat iblis dan juga dari mana mereka berasal? Chou Feng bertanya. Awalnya, aku sangat tidak menyukaimu. Lagi pula, Anda ikut campur dalam bisnis saya. Namun, kebetulan saya adalah individu yang sangat baik hati dan baik hati. Jadi, saya mungkin juga memberitahu Anda tentang mereka, kata Li Xiang. Heh. Pada saat itu, Chou Feng mencibir. Kemudian, dia berkata, kamu baik hati? Bagaimana bisa orang yang baik hati memukuli seorang gadis kecil? Brat, apakah kamu ingin aku memberitahumu atau tidak? Li Xiang sedikit marah. Silakan, kata Chou Feng dengan senyum acuh tak acuh. Jika kamu ingin tahu, maka dengarkan baik-baik. Jika Han Yu adalah seseorang yang Anda tidak mampu untuk memprovokasi, maka 9 orang berikut adalah orang-orang yang Anda benar-benar tidak mampu untuk menyinggung. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, kata Li Xiang. Kamu benar-benar memiliki banyak kata yang berlebihan. Bisakah Anda masuk ke topik utama? Desak Chou Feng. Brat, perhatikan sikapmu. Dia menghela nafas, lupakan saja. Lagi pula, ayahmu terlalu penyayang dan baik hati. Dengarkan baik-baik. Peringkat ke-9 pada daftar jenius tingkat iblis adalah Chu Lingxi. Dia adalah salah satu dari 5 generasi muda paling berbakat di klan surgawi Chu saat ini. Mereka berlima dikenal sebagai 5 jenius tingkat iblis besar klan surgawi. Chu Lingxi saat ini adalah yang terlemah di antara 5 jenius tingkat iblis klan surgawi Chu. Namun, dia juga yang termuda di antara mereka dan yang memiliki bakat terbaik. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menentukan seperti apa pertumbuhannya di masa depan. Selain itu, Chu Lingxi tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi latar belakangnya juga luar biasa. Kakeknya adalah Master Balai Penegakan Hukum klan surgawi Chu, dan ayahnya adalah Wakil Master Balai Penegakan Hukum. Dapat dikatakan bahwa ayah dan kakeknya mengendalikan Balai Penegakan Hukum klan surgawi Chu. Adapun Balai Penegakan Hukum, itu adalah keberadaan di klan surgawi Chu yang memegang kekuatan paling besar di bawah tetua tertinggi dan kepala klan Chu surgawi. Balai Penegakan Hukum sangat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena itu, setiap kali seseorang dari Balai Penegakan Hukum akan muncul di alam atas Chiliocosm besar,
terlepas dari seberapa kuatnya seseorang, mereka masih akan takut pada mereka. Anggota Balai Penegakan Hukum mirip dengan utusan dari neraka. Seseorang akan merasa takut hanya dengan mendengar tentang mereka. Yang paling penting, tidak hanya keberadaan ayah dan kakek Chu Lingxi ini yang memiliki kekuatan besar dan kekuatan besar di klan surgawi Chu, tetapi ibunya juga bukan keberadaan yang bisa dianggap enteng. Bahkan, ibunya bisa dikatakan lebih luar biasa. Alasannya adalah karena ibunya adalah putri dari penguasa alam atas 10.000 provinsi, klan kuno 10.000 provinsi. Jika kamu menyinggung Chu Lingxi, maka kamu praktis akan mati. Bahkan jika klan surgawi Chu dari alam atas Chiliocos besar bersedia mengampuni Anda, klan kuno 10.000 provinsi dari 10.000 provinsi Upper Realm tidak akan mengampuni Anda, kata Li Xiang. Lanjutkan, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng tampak sangat tenang, dia ingat nama Chu Lingxi. Menurut apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Lingxi ini memang sangat luar biasa. Dukungan yang dia miliki benar-benar kuat. Peringkat ke-8 dalam daftar jenius tingkat iblis adalah bocah mata hantu. Dia adalah jenius nomor 1 di aula sekte hantu. Adapun aula sekte hantu, mereka dapat dikatakan sebagai salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam atas Chiliocos besar selain dari klan surgawi Chu. Peringkat ke-7 dalam daftar jenius tingkat iblis adalah Ren Xiaoyao. Dia adalah jenius nomor 1 lembah surga. Seperti aula sekte hantu, lembah surga juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam atas Chiliocos besar selain dari klan surgawi Chu. Peringkat ke-6 dalam daftar jenius tingkat iblis adalah Chu Huanyu. Dia juga berasal dari klan surgawi Chu, dan salah satu dari 5 jenius tingkat iblis besar klan surgawi. Peringkat ke-5 dalam daftar jenius tingkat iblis adalah Chu Haoyan. Dia juga berasal dari klan surgawi Chu, dan salah satu dari 5 jenius tingkat iblis besar. Peringkat ke-4 dalam daftar jenius tingkat iblis adalah Jian Wuqing. Kekuatan di belakangnya adalah Istana Kerajaan Dao. Istana Kekaisaran Dao juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan terkuat di alam atas Chiliocos besar selain dari klan surgawi Chu, kata Li Xiang. Bab 2750 Peluang Chu Feng. Peringkat ketiga dalam daftar jenius tingkat iblis adalah Song Yunfei. Song Yunfei adalah putra suci Tanah Suci Starfall. Adapun Tanah Suci Starfall itu dianggap sebagai kekuatan terkuat di alam atas Chiliocos besar selain dari klan surgawi Chu. Istana Kekaisaran Dao, Lembah Surga, dan aula sekte hantu semuanya lebih rendah dari Tanah Suci Starfall. Adapun yang kedua di daftar jenius tingkat iblis, namanya adalah Chu Ruoshi. Dia juga dari klan surgawi Chu. Oh, saya harus menyebutkan bahwa Chu Ruoshi sangat cantik. Saya beruntung pernah melihatnya sekali. Dia benar-benar secantik peri surgawi. Karena itu, dia dianggap sebagai kecantikan kepala dari 3 keindahan agung alam atas Chiliocos kami. Ketika Li Xiang menyebutkan masalah ini, seluruh ekspresinya berubah. Dia bahkan mulai ngiler. Dari reaksinya, orang bisa membayangkan betapa cantiknya Chu Ruoshi itu. Tunggu sebentar, kamu mengatakan bahwa Chu Ruoshi adalah kepala kecantikan dari 3 wanita cantik. Lalu siapa 2 lainnya? Chu Feng telah mendengar tentang Song 11 yang menyebutkan kepadanya bahwa Xia Yun-er adalah salah satu dari 3 wanita cantik. Dan sekarang, Li Xiang ini berkata bahwa Chu Ruoshi adalah kepala kecantikan dari 3 wanita cantik. Jadi, Chu Feng sudah mengetahui 2 dari 3 wanita cantik. Karena itu, Chu Feng penasaran siapa kecantikan ketiga itu. Hehe, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng,
Li Xiang membuka mulutnya dan mengungkapkan senyum rendah dan keji. Dia mengangkat alisnya dan berkata kepada Chu Feng, "Aku benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa kamu sebenarnya adalah seorang cabul besar. Aku mengerti sekarang. Anda tidak hanya mencampuri urusan orang lain untuk menyelamatkan wanita mengerikan itu sebelumnya. Sebaliknya, Anda ingin menidurinya, bukan? Seleramu itu cukup kuat. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak?" Chu Feng menyipitkan alisnya sedikit dan bertanya dengan kesal. Sikap Chu Feng sangat agresif. Alasannya adalah karena Chu Feng dapat mengatakan bahwa orang bernama Li Xiang ini adalah seseorang yang sangat suka pamer. Meskipun dia menunjukkan keengganan untuk memberitahu Chu Feng tentang hal itu, Chu Feng tahu bahwa dia benar-benar ingin memberitahunya segalanya untuk menunjukkan betapa berpengetahuannya dia. "Nak, perhatikan sikapmu. Bagaimana Anda bisa bertindak sombong saat bertanya kepada orang lain? Anda harus bersyukur bahwa ayah Anda tidak memungut biaya karena memberitahu Anda informasi penting ini. Namun, Anda berani benar-benar agresif dengan saya?" Li Xiang berbicara dengan sangat tidak senang. "Jika Anda tidak ingin memberitahu, lupakan saja." Chu Feng meninggalkan kata-kata itu dan kemudian berencana untuk pergi. "Tunggu, benar saja." Li Xiang segera bergerak sebelum Chu Feng menghentikannya. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Li Xiang berkata, "Lupakan saja, lupakan saja. Saya orang yang akan membawa hal-hal melalui. Karena saya sudah memberitahu Anda semua itu, saya mungkin juga memberitahu Anda semuanya." 3 keindahan besar dipimpin oleh Chu Ruoshi dari klan surgawi. Adapun 2 wanita cantik lainnya, mereka adalah Chu Lingxi dan Xia Yun'er. Aku sudah menjelaskan siapa Chu Lingxi padamu. Dia adalah gadis yang berperingkat ke-9 di daftar jenius tingkat iblis. Adapun Xia Yun'er itu, meskipun dia tidak ada dalam daftar jenius tingkat iblis, latar belakangnya juga sangat kuat. Dia adalah putri suci tanah suci Starfall. Selain itu, Xia Yun'er telah menjalani pelatihan tertutup sepanjang waktu. Baru setahun yang lalu dia mengungkapkan dirinya kepada orang-orang di dunia. Selanjutnya, Xia Yun'er masih sangat muda. Dia lebih muda dari Chu Lingxi. Selain itu, karena dia dianggap sebagai putri suci tanah suci Starfall, bakatnya untuk kultivasi bela diri pasti sangat luar biasa. Menurut pandanganku, Xia Yun'er suatu hari akan menunjukkan bakatnya yang luar biasa di kompetisi bela diri tercinta surgawi dan meninggalkan namanya di daftar jenius tingkat iblis, kata Li Xiang. Lalu siapa yang menempati peringkat pertama di daftar jenius tingkat iblis? Chu Feng bertanya. Tentu saja, orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar jenius tingkat iblis adalah dari klan surgawi Chu. Namanya adalah Chu Qing. Chu Qing itu telah menempati posisi pertama 5 kali berturut-turut. Dia adalah jenius nomor 1 yang diterima secara publik dari alam atas Chiliocos besar saat ini. Sebelum dia, Chu Ruoshi dan Song Yun'er tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, usia Chu Qing sudah cukup tua. Tidak lama lagi, dia akan berusia lebih dari 100 tahun. Saat itu, dia tidak lagi dianggap sebagai anggota generasi muda dalam usia 100 tahun. Dia juga tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tercinta surgawi berikutnya. Dengan demikian, kompetisi bela diri tercinta surgawi berikutnya akan semakin intens. Tanpa Chu Qing berpartisipasi lagi, Chu Ruoshi dan Song Yunfei kemungkinan besar ingin merebut tempat pertama, kata Li Xiang. Karena kompetisi bela diri tercinta surgawi terjadi setiap 3 tahun sekali, kapan yang berikutnya akan diadakan? Chu Feng bertanya. Kira-kira setahun lebih dari sekarang, kata Li Xiang.
Kalau begitu, apakah kamu tahu budidaya Chu Ruoshi dan Song Yunfei sekarang? Chou Feng bertanya. Keduanya adalah peringkat 7 dewa sejati selama kompetisi bela diri tercinta surgawi terakhir. Adapun kultivasi mereka saat ini akan sulit dikatakan. Lagi pula, mereka sudah lama tidak menunjukkan diri mereka, kata Li Xiang. Terima kasih, Chu Feng mengepalkan tinjunya pada Li Xiang. Alasan dia mengucapkan terima kasih adalah karena Li Xiang telah memberitahunya beberapa informasi yang sangat penting. Meskipun dia masih tidak menyukainya, Chu Feng tetap harus mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Chu Feng berbalik dan mulai melanjutkan menuju domain abadi formasi roh. Chu Feng, kompetisi bela diri tercinta surgawi itu akan menjadi kesempatan bagimu, kata Nyonya Ratu. Dia tahu betul apa yang perlu dilakukan Chu Feng setelah datang ke alam atas Chiliocos besar. Itu bukan untuk memadamkan klan surgawi Chu dan membalaskan dendam ayahnya. Ayah Chu Feng telah memberitahunya sebelumnya bahwa meskipun klan surgawi Chu tidak benar terhadap mereka, mereka tidak bisa tidak adil terhadap klan surgawi Chu. Lagi pula, mengalir di pembuluh darah mereka adalah darah klan surgawi Chu. Pada akhirnya, akar mereka masih bersama klan surgawi Chu. Dengan demikian, tujuan Chu Feng di alam atas Chiliocos besar adalah untuk mendapatkan pengakuan klan surgawi Chu. Hanya dengan mendapatkan pengakuan klan surgawi Chu, mereka akan membiarkan ayahnya keluar dan mengembalikan nama mereka. Tentu saja, pemulihan nama mereka bukanlah tujuan Chu Feng. Lagi pula, dia tidak peduli tentang itu. Yang diinginkan Chu Feng adalah mencari tahu informasi tentang ibunya. Ayah Chu Feng telah memberitahunya bahwa selama klan surgawi Chu mengakuinya dan secara pribadi melepaskan ayahnya, dia akan memberitahunya tentang ibunya. Adapun metode untuk membuat klan surgawi Chu mengakuinya, itu secara alami akan mengungkapkan kekuatannya. Jika Chu Feng ingin mengungkapkan kekuatannya, maka kompetisi bela diri surgawi akan menjadi kesempatan terbaik. Kompetisi bela diri tercinta surgawi itu adalah medan perang bagi anggota terkuat dari generasi muda alam atas Chiliocos besar. Itu adalah tempat bagi anggota generasi muda untuk bersaing satu sama lain dan membuktikan diri. Dan sekarang, beberapa peringkat paling kuat di kompetisi bela diri surgawi hampir semuanya ditempati oleh generasi muda klan surgawi Chu. Selanjutnya, mereka bahkan menempati posisi pertama dan kedua. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa generasi muda klan surgawi Chu benar-benar sangat kuat. Klan surgawi Chu benar-benar layak atas status mereka sebagai penguasa alam atas Chiliocos besar. Siapa Chu Feng? Dia adalah seseorang yang dianggap sampah dan tidak mampu belajar kultivasi bela diri, seorang anak buangan yang diusir dari klan surgawi Chu. Namun, jika Chu Feng mampu mengalahkan semua generasi muda klan surgawi Chu di kompetisi bela diri tercinta surgawi, maka semua orang akan tahu bahwa tes bakat yang telah dilakukan klan surgawi Chu padanya salah. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia, Chu Feng, bukan sampah. Mungkin pada saat itu, klan surgawi Chu akan mengakuinya. Itulah alasan mengapa Nyonya Ratu mengatakan bahwa kompetisi bela diri surgawi akan menjadi kesempatan besar bagi Chu Feng. Bab 2751, plat judul Undangan Kristal. Yang terkuat di antara generasi muda seharusnya adalah Chu Qing. Namun, dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri surgawi berikutnya. Dengan demikian, dia tidak akan menjadi pesaing saya, dan saya tidak perlu khawatir tentang dia. Namun, dua yang menimbulkan ancaman terbesar, Chu Ruoshi dan Song Yunfei, keduanya berada di peringkat 7 dewa sejati 2 tahun lalu. Siapa yang tahu apakah mereka mungkin berada di peringkat 8 dewa sejati sekarang atau tidak?
Bahkan jika mereka bukan peringkat 8 dewa sejati sekarang, mereka mungkin menjadi peringkat 8 dewa sejati pada saat kompetisi bela diri surgawi dimulai. Dengan asumsi bahwa kultivasi mereka akan menjadi peringkat 8 dewa sejati, tetap saja saya hanya punya waktu 1 tahun untuk mencapai itu. Akan sangat sulit bagi saya untuk mengungguli mereka dalam setahun. Lagi pula, mereka adalah jenius sebenarnya dari alam atas Chiliocos besar. Chu Xianshuo tidak ada bandingannya dengan mereka, kata Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk menyerah? Anda tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri tercinta surgawi? Nyonya Ratu bertanya. Tentu saja tidak. Tidak peduli apa, saya akan tetap melakukan yang terbaik. Terlepas dari itu, saya akan menentukan apakah akan berpartisipasi atau tidak berdasarkan kekuatan saya sendiri. Saya ingin berpartisipasi. Namun, jika saya ingin berpartisipasi, saya harus memukau semua orang, kata Chu Feng. Itu benar. Itulah yang harus Anda lakukan. Jika kekuatanmu masih belum mencapai mereka pada saat kompetisi bela diri surgawi berikutnya dimulai, jangan ikut serta dan tunggu sampai kompetisi bela diri surgawi berikutnya. Jika kompetisi bela diri tercinta surgawi berikutnya masih belum bagus, maka kamu bisa menunggu sampai kompetisi setelah itu. Lagi pula, Anda masih sangat muda dan sangat berbakat. Cepat atau lambat, Anda akan menyusul mereka dan melampaui mereka. Lagi pula, menurut pandangan ratu ini, terlepas dari seberapa berbakatnya orang-orang itu, mereka masih akan kalah denganmu. Cepat atau lambat, Anda akan melampaui mereka. Itu hanya akan menjadi masalah waktu. Nyonya Ratu dipenuhi dengan keyakinan terhadap Chu Feng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Sementara Chu Feng dan Egi sedang mengobrol, Chu Feng berhasil mendekati domain abadi formasi roh. Dia sekarang bisa melihatnya dengan jelas. Domain abadi formasi roh adalah hutan yang luas. Kadang-kadang ada pegunungan yang menonjol keluar dari hutan yang luas, namun lokasi yang paling menarik perhatian terletak jauh di dalam domain abadi formasi roh. Terletak di sana ada pegunungan yang mencapai langsung ke langit. Itu sangat menarik. Pegunungan itu tidak hanya sangat besar, tetapi juga sangat tinggi. Itu menembus awan. Hanya sebagian kecil pegunungan yang terlihat di bawah awan. Tentu saja, karena Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia, awan tidak dapat menghalangi pandangannya. Dengan demikian, Chu Feng bisa melihat penampakan pegunungan di atas awan. Pegunungan membentang jauh melewati awan. Karena fakta bahwa itu sangat tinggi di atas mereka, tampaknya membentang di atas awan ke langit itu sendiri. Pegunungan itu terlalu spektakuler dan ajaib. Sepintas, itu menyerupai tangga menuju surga yang sangat besar. Melihatnya, seseorang akan berseru kagum. Terlepas dari pegunungan yang mengarah langsung ke langit, lokasi lain di dalam domain abadi formasi roh juga memiliki pemandangan yang spektakuler. Pohon-pohon di dalam hutan semuanya adalah pohon-pohon eksotis. Beberapa berdiri begitu tinggi sehingga mereka akan menyentuh awan. Yang lain berkilauan dengan cahaya. Dari waktu ke waktu, burung dan bangau terbang di atas hutan. Ini membuat wilayah tersebut menyerupai fantasi dalam mimpi seseorang, surga yang sebenarnya. Bahkan di tempat seperti alam atas Chiliocos besar, tempat yang penuh dengan pemandangan indah, Chu Feng masih bisa merasa riang dan santai saat melihat pemandangan seperti itu. Ini aneh. Setelah mencapai domain abadi formasi roh, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Ekspresi bingung muncul di matanya. Alasannya adalah karena dia menemukan bahwa formasi pertahanan telah ditempatkan di sekitar domain abadi formasi roh.
Formasi pertahanan itu memanjang dari atas langit dan mencapai jauh di bawah tanah. Itu benar-benar menutup domain abadi formasi roh. Dengan demikian, mustahil bagi seseorang untuk memasukinya. Namun, Chu Feng telah mendengar dari Master Villa Persenjataan Abadi bahwa tidak ada formasi roh defensif di sekitar domain abadi formasi roh. Seseorang dapat masuk dan keluar sesuai keinginan. Apakah orang-orang itu dari klan ular era kuno? Segera, Chu Feng menemukan bahwa ada gerbang formasi roh di luar domain abadi formasi roh. Berdiri di luar gerbang beberapa orang. Tidak, tepatnya, mereka bukan manusia, Sementara mereka humanoid, mereka tidak memiliki penampilan manusia. Mereka sangat kurus, namun sangat tinggi. Mereka masing-masing setinggi lebih dari selusin meter. Mereka tinggi dan kurus seperti tiang bambu. Meskipun penampilan mereka menyerupai manusia karena mereka juga memiliki fitur wajah mirip manusia, kulit mereka tertutup sisik biru. Melihat lebih dekat, penampilan mereka sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, gadis kecil berekor ular yang diselamatkan Chu Feng sebelumnya jauh lebih menggemaskan. Yang sedang berkata, Chu Feng merasa bahwa orang-orang itu seharusnya berasal dari klan ular era kuno. Alasannya karena aura mereka sangat kuat. Bahkan Chu Feng tidak dapat menentukan kultivasi mereka. Chu Feng merasa bahwa mereka pasti ahli dengan kultivasi di atas alam abadi sejati. Itulah alasan mengapa Chu Feng merasa bahwa mereka berasal dari klan ular era kuno. Setelah melihat mereka, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Benar saja, alam atas Chiliocos besar adalah tempat dengan para ahli seperti awan. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu bertemu orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Chu Feng benar-benar lemah dan kecil di alam atas Great Chiliocos. Meskipun Chu Feng sudah bisa dianggap sangat luar biasa di antara generasi muda, jika dibandingkan dengan seluruh alam atas Chiliocos besar, Chu Feng masih merupakan keberadaan yang sangat lemah. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Feng berada di antara para pembudidaya di bagian bawah alam atas Chiliocos besar. Lagi pula, seperti Song 11, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di hadapan para ahli tingkat Heavenly Immortal, apalagi para ahli tingkat Martial Immortal. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya ada formasi roh defensif di sekitar domain abadi formasi roh tahun ini. Tepat pada saat itu, Li Xiang dan kedua temannya juga tiba. Mereka bertiga juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tampaknya domain abadi formasi roh tahun ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tampaknya akan sangat sulit untuk mencoba berbaur di tahun ini. Tidak, itu tidak mungkin. Hei, bocah luar, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mengetahui domain abadi formasi roh, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa domain abadi formasi roh ini bukanlah tempat yang bisa kamu masuki hanya karena kamu mau. Jika Anda ingin memasuki domain abadi formasi roh, Anda harus memiliki plat judul undangan, kata Li Xiang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan plat judul undangannya dari cosmos sak miliknya. Chu Feng memperhatikan bahwa plat judul undangan Li Xiang memiliki penampilan yang sama dengan miliknya. Hanya warna plat judul undangan Li Xiang benar-benar berbeda dari miliknya. Plat judul undangan Li Xiang berwarna emas. Tampaknya terbuat dari emas. Tentu saja, plat judulnya tentu saja tidak terbuat dari emas. Sebaliknya, itu dibentuk dengan kekuatan roh. Bahkan ada pola berurat yang mengalir melaluinya. Kamu lihat ini? Ini adalah plat judul undangan. Apakah Anda punya satu? Jika tidak, kalahkan. Carilah tempat yang keren untuk tinggal.
Lagi pula, klan ular era kuno bukanlah sesuatu yang bisa Anda provokasi, kata Li Xiang kepada Chu Feng sambil mengutak-atik plat judul undangannya. Dia sepertinya ingin dengan sengaja membuat orang lain memperhatikan plat judul undangannya, karena gerakan tangannya sangat berlebihan. Ini sebenarnya adalah plat judul undangan emas. Kakak laki-laki Li Xiang, Tuan Master Villa benar-benar memujamu. Melihat ini, dua pria lain dari Villa Pelet Suci mengungkapkan tatapan iri di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan plat judul undangan masing-masing dari cosmos sas mereka. Plat judul mereka sedikit berbeda dari plat judul Li Xiang. Meski bentuknya sama, plat judul undangan mereka sepertinya terbuat dari perak. Tentu saja, melihat tatapan iri kedua pria itu, Li Xiang menunjukkan senyum lebar. Dia merasa sangat senang. Kemudian, dia mengalihkan pandangan mungilnya ke Chu Feng lagi. Dengan nada mengejek, dia bertanya, "Hei, saya bertanya apakah Anda memiliki plat judul undangan? Jika tidak, maka pergilah dari sini." Sebagai tanggapan, Chu Feng mengeluarkan plat judul undangan yang diserahkan kepadanya oleh Master Villa Persenjataan Abadi. "Kamu sedang membicarakan ini?" Itu adalah... Setelah melihat plat judul undangan seperti kaca yang dipegang Chu Feng di tangannya, Li Xiang dan kedua temannya segera membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Pada saat yang hampir bersamaan, mereka bertiga terkejut, "Surga! Itu plat judul undangan kristal, plat judul undangan tertinggi." Bab 2752, apa yang palsu tidak mungkin nyata. Plat judul undangan kristal. Melihat plat judul undangan di tangannya, Chu Feng terkejut. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, plat judul undangan ini tidak menyerupai kristal. Sebaliknya, itu lebih seperti kaca. Namun, reaksi Li Xiang dan kedua rekannya tampaknya tidak berpura-pura. Tampaknya plat judul undangan yang dimiliki Chu Feng cukup luar biasa. Seperti yang mereka katakan, seseorang tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilannya. Tampaknya plat judul undangan itu sama. "Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan plat judul undangan kristal? Apakah klan ular era kuno memberikan itu padamu?" Setelah melihat plat judul undangan Chu Feng, dua orang lainnya dari Villa Pelet Suci segera bergerak menuju Chu Feng dengan penuh semangat. Ada perubahan 180 derajat dalam sikap mereka. Kemungkinan, mereka menyadari bahwa Chu Feng adalah individu yang luar biasa. Namun, tepat pada saat Chu Feng hendak menjawabnya, Li Xiang berkata, "Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa mendapatkan plat judul undangan kristal? Cara saya melihatnya, itu pasti palsu." Saat Li Xiang mengucapkan kata-kata itu, dia juga berjalan ke Chu Feng dan mulai memeriksa plat judul undangannya dengan hati-hati. Dia menempatkan wajahnya sangat dekat dengan plat judul undangan, sampai matanya hendak menyentuhnya. Harus dikatakan bahwa pemalsuan ini dibuat dengan sangat baik. Namun, yang palsu akan tetap palsu. "Kamu tidak akan bisa menipuku, Li Xiang," kata Li Xiang dengan mulut terbuka lebar. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melirik Chu Feng. Penghinaan memenuhi matanya. "Kakak Li Xiang, apakah itu benar-benar palsu?" Kedua pria itu bertanya. "Tentu saja itu palsu. Bagaimana saya bisa salah?" Li Xiang berbicara dengan sangat bangga. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke arah Chu Feng dan berbicara dengan nada menguliahi, "Apa yang nyata tidak bisa palsu, dan apa yang palsu tidak bisa nyata. Jika Anda ingin menggunakan plat judul undangan palsu itu untuk menipu klan ular era kuno, Anda benar-benar salah.
Saya mendesak Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Pada saat itu, dua orang lainnya dari Villa Pelet Suci segera menjauhkan diri dari Chu Feng. Selanjutnya, mereka berdua melirik Chu Feng dengan jijik. Chu Feng merasa sangat tidak berdaya dalam situasi ini. Namun, dia enggan repot-repot menjelaskannya kepada mereka. Sebaliknya, tubuhnya bergeser, dan dia mulai terbang menuju pintu masuk domain abadi formasi roh. Hei, Anda benar-benar pergi ke sana? Apakah kamu mencoba untuk mati? Anda mencoba menipu klan ular era kuno dengan plat judul undangan palsu? Apakah Anda menyerah untuk hidup? Klan ular era kuno sangat ganas. Li Xiang berteriak. Dia berteriak sangat keras. Sepertinya dia sengaja mencoba agar orang-orang dari klan ular era kuno mendengar kata-katanya. Li Xiang berhasil. Klan ular era kuno mendengarnya. Tanpa sadar, orang-orang klan yang ditempatkan di pintu masuk mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Yang sedang berkata, Chu Feng sangat percaya bahwa plat judul undangan yang diberikan kepadanya oleh Master Villa Persenjataan Abadi pasti nyata. Jadi, Chu Feng tidak punya niat untuk berhenti. Dia hanya berhenti terbang dan turun ke tanah saat dia mencapai pintu masuk. Tolong tunjukkan plat judul undangan Anda. Mereka yang tidak memiliki plat judul undangan tidak diizinkan masuk. Klan ular era kuno berbicara dengan suara yang sangat dalam, bergema, dan kuat. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengeluarkan plat judul undangannya. Klan ular era kuno itu menerima plat judul Chu Feng. Mungkin karena teriakan keras Li Xiang, klan ular era kuno yang hadir merasa skeptis bahwa Chu Feng mencoba untuk menipu jalannya dengan menggunakan plat judul undangan palsu. Karena itu, mereka memeriksanya dengan sangat hati-hati. Namun, pada akhirnya, mereka mengembalikan plat judul undangan ke Chu Feng dan, dengan nada yang sangat hormat, mereka berkata, "Silakan masuk." Pada saat itu, Li Xiang dan kedua temannya juga telah mendarat. Mereka bertiga berhasil menyaksikan dengan jelas adegan itu. Sialan, dia benar-benar berhasil masuk. Kakak Li Xiang, bukankah kamu mengatakan bahwa plat judul undangan itu palsu? Kedua rekan Li Xiang menoleh untuk bertanya padanya. Aku benar-benar tidak pernah menyangka plat judul undangannya bisa dianggap asli meskipun itu palsu. Sangat disayangkan. Dia telah berhasil menipu klan ular era kuno. Namun, dia tidak bisa menipuku, Li Xiang. Yang palsu tidak mungkin asli, dan yang asli tidak mungkin palsu. Saya bilang itu palsu, itu pasti palsu. Li Xiang menghela nafas dan berbicara dengan cara yang sangat pasti. Namun, ekspresi kedua pria dari Villa Pelet Suci itu telah berubah. Mereka mulai skeptis terhadap Li Xiang. Namun, Li Xiang mengabaikan perubahan ekspresi mereka. Dia sangat percaya diri. Begitu saja, Li Xiang dan kedua temannya juga tiba di depan pintu masuk. Selanjutnya, mereka semua mengeluarkan plat judul undangan masing-masing dan menyerahkannya kepada klan ular era kuno. Dua rekan Li Xiang berhasil melewati pemeriksaan dengan sukses. Namun, saat giliran Li Xiang dihentikan. Di mana Anda mendapatkan plat judul undangan Anda? Klan ular era kuno menatap Li Xiang dengan niat yang sangat buruk. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Li Xiang bertanya. Matanya berkedip-kedip. Dia panik. Plat judul undanganmu itu palsu, kata klan ular era kuno. Ah! Nyata. Pada saat itu, dua rekan Li Xiang berlari. Tolong periksa dengan hati-hati lagi. Kami dari Villa Pelet Suci.
Kami tidak akan menggunakan plat judul undangan palsu. Kedua pria itu berbicara atas nama Li Xiang. Tahun ini, kami telah memberikan plat judul undangan kristal kepada Villa Pelet Suci, 5 plat judul undangan emas, dan 20 plat judul undangan perak. Mengabaikan kalian bertiga, 23 orang dari Villa Pelet Suci telah masuk. Di antara mereka adalah 1 piring judul undangan kristal, 5 piring judul undangan emas dan 17 piring judul undangan perak. Bahkan jika kalian bertiga berasal dari Villa Pelet Suci, kalian semua harus membawa plat judul undangan perak. Bagaimana mungkin ada plat judul undangan emas lainnya? Kata klan perang era kuno. Kakak Li Xiang, kamu. Pada saat itu, kedua pria dari Villa Pelet Suci melihat ke arah Li Xiang. Kecurigaan memenuhi mata mereka. Aku. Li Xiang mengungkapkan ekspresi canggung. Hahaha. Tepat pada saat itu, tawa tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah melewati pintu masuk formasi roh dan memasuki domain abadi formasi roh. Chu Feng membelakangi Li Xiang dan kedua temannya. Dia memegang plat judul undangan kristal di satu tangan dan melambai dengan tangan lainnya, yang asli tidak mungkin palsu, yang palsu tidak mungkin asli. Saudaraku, kamu harus jujur. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melayang ke langit dan mulai terbang jauh ke domain abadi formasi roh. Hanya memegang plat judul undangannya yang terlihat saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Untuk Li Xiang, itu adalah gambar yang sangat mengejek. Orang ini. Pada saat itu, Li Xiang menggertakkan giginya dengan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar merasakan apa yang dikatakan Chu Feng sangat benar. Sebelum dia adalah klan ular era kuno. Mereka milik klan ular era kuno yang sangat ganas. Sebelum mereka, seseorang tidak boleh dipusingkan. Maaf, saya ditipu oleh orang lain. Saya membeli plat judul undangan ini dari lelang. Saya tidak pernah menyangka pelelangan akan menipu saya, Li Xiang berbicara dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Pada saat itu, kedua pria dari Villa Pelet Suci memandang ke arah Li Xiang dengan tatapan penuh penghinaan. Mereka menjadi yakin bahwa plat judul undangan emas Li Xiang adalah palsu. Tidak ada yang serius untuk memiliki plat judul undangan palsu. Namun, mereka tidak dapat mentolerir bagaimana Li Xiang menggunakan plat judul undangan palsunya untuk pamer di depan mereka. Jika Anda tidak memiliki plat judul undangan, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Klan ular era kuno berbicara dengan sangat kesal. Tidak, aku punya satu. Li Xiang mengeluarkan plat judul undangan lainnya. Plat judul undangan itu berwarna perak, sama dengan kedua temannya. Masuklah, klan ular era kuno dapat menentukan bahwa plat judul undangan itu nyata dengan segera. Namun, mereka masih memperingatkan Li Xiang dengan nada tidak senang, namun, kami akan menyita plat judul undangan palsumu. Selain itu, jika kamu datang ke sini menggunakan plat judul undangan palsu lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Ya. Saya tidak akan berani lagi, Li Xiang segera meminta maaf. Namun, pada akhirnya, dia berhasil memasuki domain abadi formasi roh. Namun, pada saat dia memasuki domain abadi formasi roh, Chu Feng sudah terbang jauh. Dia telah menghilang jauh ke dalam domain abadi formasi roh. Mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Sialan, pria itu benar-benar berhasil melihat rasa maluku dan mengejekku. Li Xiang berbicara dengan sangat tidak senang. Kakak Li Xiang,
Bukankah kamu mengatakan bahwa plat judul undangan adalah sesuatu yang diberikan Tuan Master Villa kepadamu? Pada saat itu, kedua rekan Li Xiang mulai menatapnya dengan tatapan mengejek. Apa ini? Kalian berdua juga mencoba mempermalukanku. Li Xiang berteriak dengan sangat tidak senang. Awalnya marah, Li Xiang sekarang benar-benar marah. Haha, tentu saja tidak. Kakak Li Xiang, jangan marah. Yang mengejekmu adalah orang itu, dan bukan kami. Kedua pria itu langsung tersenyum meminta maaf. Dapat dilihat bahwa Li Xiang memiliki beberapa status di hati mereka. Kakak Li Xiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua pria itu bertanya. Apa yang harus dilakukan? Kami secara alami akan bertemu dengan Tuan Penatua dan yang lainnya. Kami akan pergi dan mencari Tuan Penatua untuk membantu kami membalas dendam dan mengajari anak nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi itu pelajaran yang tepat. Kalau tidak, kita akan diintimidasi dan dipermalukan olehnya seperti ini, kata Li Xiang. MN, apa yang kakak Li Xiang katakan masuk akal, kedua pria itu mengangguk. Setelah itu, mereka bertiga melayang ke langit. Mereka terbang melewati sejumlah besar pohon dan mulai terbang menuju kedalaman domain abadi formasi roh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.